Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, NIM 42620033 dari kelas 3B Teknik Multimedia dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancang sistem keamanan pintu rumah menggunakan metode pengenalan wajah berbasis Histogram of Oriented Gradient atau biasa disebut HOG. Baik, langsung saja kita menuju ke agenda atau topik pembahasan, yang dimana terdapat latar belakang. Rancang sistem keamanan pintu rumah menggunakan metode pengenalan wajah berbasis Histogram of Oriented Gradient atau biasa disebut HOG adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan rumah dengan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah. Metode HOG digunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar wajah yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi pemilik rumah atau individu yang diizinkan untuk membuka pintu. Metode HOG adalah salah satu teknik populer dalam pengenalan objek yang berfokus pada ekstraksi fitur dari gambar berdasarkan gradien orientasi. Metode ini bekerja dengan membagi gambar menjadi sel-sel kecil, menghitung gradien orientasi di setiap sel, dan menggabungkan informasi gradien ke dalam histogram. Histogram tersebut kemudian digunakan sebagai representasi fitur dari gambar. Dalam latar belakang terdapat rumusan masalah. Pada penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yang dimana bagaimana cara kerja penggunaan metode Histogram of Oriented Gradient atau HOG pada sistem keamanan pintu berbasis pengenalan wajah dan bagaimana sistem keamanan pintu dapat bekerja secara otomatis menggunakan pengenalan wajah atau face recognition. Pada rumusan masalah terdapat ruang lingkup yang dimana terdapat 3 poin. Yang pertama, menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, mengenali wajah hanya dari tampak depan. Dan yang ketiga itu membangun aplikasi mobile pada sistem operasi Android. Dari ruang lingkup terdapat tujuan penelitian, topik atau ide. Terdapat dua tujuan dan topik. Yang pertama itu mengoperasikan sistem keamanan pintu yang dapat bekerja secara otomatis menggunakan pengenalan wajah dan menggunakan metode Histogram of Oriented Gradient dalam sistem keamanan pintu berbasis pengenalan wajah. Pada tujuan penelitian terdapat manfaat penelitian yang dimana dapat dikembangkan menjadi sebuah alat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum di masa yang akan datang dan dapat membantu pengguna dalam melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan rumah secara mudah dan efisien. Selanjutnya, kita melangkah ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah Histogram of Oriented Gradient atau HOG adalah metode ekstraksi fitur yang digunakan dalam pengolahan citra komputer untuk deteksi objek. Tujuan utama dari HOG adalah menggambarkan pola lokal dalam citra yang berkaitan dengan distribusi gradien intensitas. Proses HOG dimulai dengan menghitung gradien intensitas di setiap piksel dalam citra. Gradien intensitas adalah perbedaan antara intensitas piksel tetangga dalam arah tertentu. Setelah itu, citra dibagi menjadi sel-sel kecil dan histogram gradien dihitung untuk setiap sel. Yang kedua, Internet of Things atau biasa disebut IoT adalah konsep yang mengacu pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, rumah, dan berbagai objek lainnya yang terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet. IoT melibatkan penggunaan sensor, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi untuk mengumpulkan dan mengirimkan dan menganalisis data dari objek-objek tersebut. Tujuan utama dari IoT adalah untuk menciptakan koneksi yang lebih luas antara dunia fisik dan dunia digital, sehingga objek-objek tersebut dapat berinteraksi dengan manusia dengan objek-objek lainnya secara mandiri. Selanjutnya, Raspberry. Raspberry adalah sebuah komputer papan tunggal atau SBC seukuran kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Raspberry dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Foundation dengan bertujuan untuk belajar pemrograman
Nama Raspberry diambil dari nama buah, yaitu buah raspberry, sedangkan Pi diambil dari kata Python, yaitu nama dari sebuah bahasa pemrograman. Python dijadikan bahasa pemrograman utama dari Raspberry Pi. Raspberry Pi mencakup lebih dari sekedar dasar-dasar dan dalam hal port. Selanjutnya, webcam. Webcam adalah kependekan dari web kamera, yang merupakan perangkat kamera digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop. Dengan webcam, maka gambar Anda bisa tertangkap secara live kepada siapapun yang di berbagai penjuru dunia, tentunya dengan jaringan internet serta aplikasi yang juga Anda gunakan. Kemudian, solenoid door lock. Solenoid merupakan suatu komponen elektro yang bekerja berdasarkan sistem elektromagnetis, sehingga di dalam solenoid terdapat kawat penghantar yang dililitkan pada inti besi, dan solenoid itu sendiri mempunyai sebatang besi yang digunakan sebagai penarik atau tuas. Apabila penghantar yang dililitkan pada inti besi dialiri listrik, maka lilitan tersebut mengeluarkan medan magnet sehingga dapat menarik batang besi. Solenoid merupakan kawat berbahan konduktor yang disusun sehingga membentuk kumparan dan dapat dialiri arus listrik. Selanjutnya, OpenCV atau biasa disebut Open Source Computer Vision Library adalah sebuah perangkat lunak yang ditujukan untuk pengolahan citra digital secara real-time yang dibuat oleh Intel dan sekarang didukung oleh Willow Garage dan ITSys. Program ini terbebas dan ada dalam naungan sumber terbuka dari lisensi BSD. Kemudian, DLIP adalah perpustakaan perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk pengembangan aplikasi di bidang penglihatan komputer, computer vision, dan pembelajaran mesin. DLIP menyediakan berbagai algoritma fungsi yang sangat berguna dalam pengolahan citra, pengenalan wajah, deteksi objek, dan pelacakan objek. Salah satu fitur terkenal dari DLIP adalah algoritma deteksi wajah yang sangat handal dan efisien yang dikenal sebagai DLIP Frontal Face Detector. Algoritma ini dapat mendeteksi wajah manusia dalam gambar atau video dengan sangat akurat, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang buruk atau variasi posisi wajah. Kemudian, Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer dan sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian, Firebase. Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Selanjutnya, Android. Android itu merupakan sebuah sistem operasi seluler yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan perangkat sumber terbuka lainnya. Selanjutnya, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sedangkan waktu yang akan dikerjakan untuk penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023. Kemudian terdapat alat dan bahan, yang dimana bahannya itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah database yang berisi citra wajah yang akan digunakan dalam proses deteksi dalam pengenalan citra. Dan perangkat kerasnya itu, penelitian ini menggunakan beberapa. Yang pertama, laptop yang akan digunakan pada penelitian ini dilengkapi dengan sistem operasi Windows 11, RAM 16 GB, dan prosesor Intel Core i7 Gen 10. Kemudian smartphone yang digunakan sebuah smartphone Android versi 11 dengan RAM 6 GB. Kemudian kita menggunakan webcam. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Logitech webcam dengan teknologi high definition. Kemudian kita menggunakan Raspberry yang merupakan sebuah komputer yang berukuran kecil seperti kartu ATM yang dapat dihubungkan ke TV atau layar komputer dan keyboard. Setelah itu kita masuk ke prosedur kerja. Nah, di sini tuh terdapat flowchart face recognition yang
Flowchart system merupakan sebuah bagan yang menunjukkan alur kerja atau proses yang terjadi pada sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart adalah deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang saling terkait membentuk suatu sistem. Pada gambar tersebut terdapat user, pertama itu melakukan start, kemudian menambahkan user, dan di sini terdapat no dan yes. Terus kemudian dia itu input foto pemilik rumah, lalu menjalankan sistem. Sedangkan pada sistem dia itu setelah menjalankan sistem dia menangkap citra image, kemudian melakukan database dan mendeteksi dan mengenali wajah. Kemudian user yang kedua itu menerima notifikasi. Apakah ini terdeteksi pemilik rumah, yes atau no? Jika yes itu terbuka kuncinya, jika no itu alarmnya bunyi. Lalu mengirimkan notifikasi dan user itu menerima notifikasi berupa alarm berbunyi. Apakah no dan yes? Jika yes itu dia akan mematikan alarm lalu selesai. Mungkin itu saja, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.